Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, Sehat? sehat, Oke, semangat ya. semangat. Oke. Sebelumnya terima kasih udah membantu Ibu, udah datang ke sini, udah jauh-jauh. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Silakan Nak, dipimpin doanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Aditya. Oke. Dimas. Feby. Oke. Manuara. Meisha. Angel. Maylin. Mutiara. Rido. Rifki. Sinta. Suci. Sri. Oke. Berarti di sini ada yang tidak hadir satu ya. Oke, mungkin kendala perjalanan. Oke, kita masuk ke materi, tapi sebelum Ibu masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengulang lagi materi yang sudah Ibu ajarkan ke kalian semua. Itu materi yang minggu kemarin. Masih ingat kan materi yang minggu kemarin? Silakan. Ada yang masih ingat? Boleh, silakan. Feby, oke, silakan. Apa nah? Materi apa? Syarat atau sifat-sifat dua bangun segi yang memiliki kongruen. Oke. Apa nak syaratnya? Silakan disebutkan. Sisi-sisi yang sama panjang, sudut-sudut yang sama besar. Oke. Silakan duduk. Ada lagi yang mau menambahkan yang lebih lengkap? Silakan. Oke, boleh. Dari kelompok yang sama. Silakan. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Oke, jadi Ibu ulangi. Jadi materi yang minggu kemarin adalah apa? Sinta apa Sinta? Kongruen. Kongruen pada apa, Nak? Pada segi banyak. Nah, sekarang kita akan masuki materi yang sekarang itu di mana materinya adalah kongruen dua segitiga. Sekarang ke tujuan. Jadi tujuan Ibu di sini ada dua. Yang pertama, melalui tayangan video dan alat peraga dari Seropong ya, siswa dapat membuktikan dua segitiga kongruen dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video dan alat peraga dari Seropong, siswa dapat mengatasi masalah kongruen dua segitiga dengan benar. Jadi ada dua tujuan Ibu. Ya. Itulah tujuan. Sekarang kita masuk ke video. Silakan kalian simaki video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Profesi Indonesia akan memberikan contoh tentang bangunan dan kongruen dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Let's go. Kedua foto ini adalah kesebangunan karena memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda. Yang satu yang lebih besar dan yang satu lagi lebih kecil. Selanjutnya adalah kedua sendok ini. Benda ini yaitu benda kongruen karena memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Dan selanjutnya ada piring. Piring ini adalah kongruen karena memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama juga. Selanjutnya ada buku. Buku yang ini dengan buku yang ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kedua benda ini adalah kongruen. Benda yang ini dengan benda yang ini dan benda semua ini adalah benda kongruen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi video sudah ditayangkan. Ibu mau tanya sedikit. Tadi sudah disimak Pertanyaan Ibu,
apa-apa saja yang termasuk yang kongruen menurut dalam yang kamu lihat tadi atau yang kamu pantau di sekitarmu. Silakan. Silakan. Oke, kelompok 3. Ubin, Ya. Ada lagi? Cukup? cukup. Oke. Oke, ada lagi? Kelompok 2, boleh? Ya, silakan. Dari kelompok 2, silakan. Apa lagi? Oke. Dan lain-lain ya. Oke, jadi masing-masing kelompok jadi ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada ubin, ada buku, ada sepatu, ada sendok, kemudian ada motif kursi, ubin yang kalian pijak kemudian dan lain ya. Jadi sangat banyak sekali yang namanya kongruen ya. Oke, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan ya. LKPD melalui media ya. Ibu bagikan, nanti kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD melalui media itu, kita santai dulu, kita melakukan ice breaking ya. 1, 2, 3. Aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Aku tahu, aku bisa, aku tahu, aku bisa, aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Oke, sekarang ada tayangan video untuk melakukan LKPD melalui media. Silakan kalian tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kekongruenan dua bangun segitiga. Di sini ada dua soal yang akan saya bahas. Namun sebelum saya membahas soal ini, saya akan memberikan sedikit tentang bagaimana syarat untuk menentukan kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga sisinya sama panjang, maka disebut sebagai bangun yang kongruen dengan memenuhi syarat atau kriteria sisi. Artinya bahwa ketiga sisinya ini sama panjang. Syarat yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Jadi ada dua buah sisi sama panjang, kemudian ada sebuah sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar, maka dia dikatakan kongruen, segitiga yang kongruen asal memenuhi syarat dengan kriteria sisi sudut sisi. Oke, tadi tayangan video sudah ditonton Anda. Silakan sekarang kalian kerjakan LKPD Anda melalui media. Diskusikan per kelompok Anda. Ibu kasih waktu 15 menit Silakan didiskusikan.
Ada yang sudah? Sudah, Nak? Oke, kalau sudah, kalian presentasikan hasil kalian masing-masing kelompok ya. Siapa yang mau duluan presentasinya? Ada yang mau duluan? Oke, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, bangun A, B, C, D, dan E. Besar sudut E pada segitiga BEC adalah bertolak belakang. DA sama dengan BC, ada tanda sama panjang. DE sama dengan EC, ada tanda sama panjang. DE, EC. Jadi, segitiga BEC kongruen dengan AED karena memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Bangun yang kedua, WZ sama dengan XY. XY ada tanda sama panjang. WX dan sama dengan ZY ada tanda sama panjang. WY pada segitiga WXY sama dengan WY berhimpitan. Jadi, segitiga WXY kongruen dengan segitiga WZY karena memenuhi kriteria sisi-sisi-sisi. Bangun ketiga, PQ sejajar UT. PQ sejajar UT. Dan PR sejajar ST. PR sejajar ST. Maka, 1. Sudut QST sama dengan sudut TUR sehadap. 2. Sudut STQ sama dengan URT sehadap. Ketiga, U adalah titik tengah PR. Maka PU sama dengan UR dan PU sama dengan ST. Jadi, UR sama dengan ST. Terbukti bahwa segitiga SQT dan segitiga UTR adalah kongruen karena memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Tanggapan dari kelompok 1, silakan. Iya, silakan dari kelompok 1. Ya, maksudnya malam ini kelompok 1 tadi bukan salah baca. Silakan ulangi lagi. Sisi DA sama dengan BC. Ada tanda sama panjang. Besar sudut E pada segitiga AED bertolak belakang. DE sama dengan EC. Ada tanda sama panjang. Jadi segitiga BEC kongruen dengan segitiga AED karena memenuhi kriteria sisi sudut sisi.
Oke, terima kasih atas masukannya dari kelompok 2. Nanti akan kami perbaiki lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2 udah bisa? Sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai konwen 2 segitiga. Ada yang lain yang mau kasih komentar untuk kelompok 2? Ada? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih, itu saja ya presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 sudah presentasikan hasil kerjanya. Sekarang kita balik ke kelompok 3. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Ada sanggahan atau ada komentar? Silakan. Dari kelompok 1 ada? Apakah udah benar? Udah? Oke, kelompok 2 udah benar. Oke, artinya kelompok 3 udah benar. Silakan. Baik, alhamdulillah diskusi untuk LKPD melalui media udah selesai, kita laksanakan dan kita presentasikan nih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok. Silakan. Jadi dalam berdiskusi ini sesuai dengan alat peraga tadi kita tahu kalau gambarnya sisi kemudian ada sudutnya yang sama itu namakan kongruen. Oke, jadi sudah untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Udah paham? Udah paham ya? Oke, kalau udah paham. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan. Nah, ini ada soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Ada 2 soal. Oke, silakan dikerjakan dulu soal evaluasinya. Nanti dikumpul dengan Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Dibaca dulu soalnya. Silakan.
Kalau ada yang nggak bisa, nggak paham, silakan ditanya. Udah? Oke, kalau sudah, silakan dikumpul dengan Ibu. Ambil masing-masing kelompok. Satu orang ambil. Oke, evaluasi sudah kita kerjakan ya. Sudah dikumpul dengan Ibu. Sekarang kita, sebelum penutupan, kita refleksi dulu. Ibu di sini ada pertanyaan. Silakan kalian jawab. Yang pertama, Ibu bacakan. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Silakan. Ada yang mau ngomong, silakan. Oke, dari kelompok 1, silakan. Yang pertama yaitu tentang syarat dan sifat dua sisi kongruen segitiga. Dan yang kedua, menonton video dan mempelajari LKPD menggunakan alat peraga. Ada yang mau menambahkan? Ada? Cukup ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran ini? Silakan, ada? Ada? Kelompok 2, boleh? Sebenarnya perasaan saya sedih karena ke sekolah harus melewati banjir menggunakan perahu bersama teman-teman lainnya. Seperti pagi ini, perahu kami hampir terguling menabrak kayu yang terbawa arus banjir. Setelah sampai di sini dan mengikuti pembelajaran dari Ibu, saya sangat senang dan merasa perjuangan saya tidak sia-sia. Kegiatan pembelajaran, menonton video dan media alat peraga membuat saya lebih mudah dalam memahami konsep dua segitiga yang Sebelumnya mohon maaf Bu, perasaan kami hari ini sedih karena kami ke sini harus melewati banjir. Kami ke sini mengendarai ketek atau perahu. Setelah sampainya di pelabuhan, ada ibu dan rombongan ibu yang menjemput kami. Setelah sampainya di sini, kami merasa senang, lega. Karena setelah sampai di sini, kami bisa menonton video dan bisa melihat alat peraga yang sebelumnya belum kami lihat di sekolah. Oke, untuk kelompok 1. Ada kelompok 3? Ya, silakan. Sebenarnya saya sedih karena harus melewati banjir dan harus menaiki ketek. Dan tiba-tiba ketek kami berhenti karena kehabisan bensin. Dan ketek kami terbawa arus, hanyut dan terbawa arus. Dan kami menggunakan alat seadanya untuk menggayuh hingga sampai ke sini. Namun setibanya di sini kami senang karena kami bisa belajar pelajaran Ibu dan
bertemu teman-teman. Baik, masing-masing kelompok udah mengutarakan perasaannya saat ini. Ya. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Ada? Silakan. Boleh. Kedepannya kami akan lebih teliti lagi dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, berarti dengan cara belajar di rumah. Seperti itu ya. Oke, artinya sekarang kita mau penutup, tapi sebelum penutup, kita simpulkan dulu hasil diskusi di sini. Ya, silakan. Suci, ya. Boleh? Kongruen pada segitiga ada bangun yang istimewa pada geometri, syaratnya semua sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Artinya kongruen dua segitiga itu bangun yang istimewa yang ada pada geometri. Nah, bangun ini mempunyai dua syarat. Yang tadi kata yang sudah diungkapkan oleh teman-temanmu, dia mempunyai dua. Yang pertama sisi, yang kedua sudut. Oke, jadi sudah semua kita lakukan. Silakan belajar lagi di rumah. Sekarang kita tutup materi kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan, Nak. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran ini yang baiknya kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habib alaina fi syakaratin maut wa tinatan tinatan wal afwa illa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, materi hari ini kita tutup. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.